Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bahasa Indonesia. Minggu lalu saya sudah pernah menjelaskan tentang bahasa Indonesia, tentang puisi rakyat. Apa saja puisi-puisi rakyat? Ada namanya pantun, ada namanya syair, dan ada namanya gurindam. Silakan buka buku bahasa Indonesia halaman 195. Kita akan menelaah struktur dan kebahasaan pantun, syair, dan gurindam. Sebenarnya seminggu lalu saya sudah pernah menjelaskan ciri-cirinya, strukturnya. Sekarang saya lebih menekankan lagi, mengulang kembali menjelaskan struktur perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Sebelum itu saya ingatkan kembali bahwasanya pantun, syair, dan gurindam itu adalah ragam puisi. Cuman penyampainya saja yang berbeda-beda, dibangun oleh unsur-unsur berupa ada bait, ada sampiran, ada isi, dan ada rima. Perbedaan utamanya tuh terletak di bagian jumlah baris. Coba diingat kembali, pantun ada berapa baris, syair ada berapa baris, dan gurindam ada berapa baris. Sampiran, puisi ada nggak sampirannya? Pantun, gurindam, kira-kira ada nggak? Coba diingat kembali. Lalu ada isi, dan terakhir rima. Rima ini adalah sajak akhirannya. Itu tadi menelaah struktur kita. Sekarang kita perhatikan perbedaan-perbedaannya satu persatu dari pantun, syair, dan gurindam. Baiklah nak, untuk yang pertama pantun. Struktur pantun bisa anak saja perhatikan di video ini. Terbagi atas dua, ada sampiran dan isi. Dan sampiran itu contohnya, kemana kancil kita kejar, ke dalam pasar kita mencari. Itu sampiran saja, kita belum tahu apa maksud dan tujuannya. Isinya itu di bait selanjutnya, ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Itu isinya. Bisa kita lihat di situ bersajak ABAB karena sajaknya sama nak. ABRI dinamakan sajak ABAB, belakangnya hampir mirip. Sampiran itu di atasnya baru permulaan. Sedangkan isi itu adalah isi dari pantun. Itu struktur dari pantun. Rima yang bersama, baitnya yang berbeda, dan suku katanya yang bisa sudah hitung sendiri ya. Selanjutnya ada syair. Syair itu adalah bentuk puisi lama. Setiap bait terdiri atas 4 larik. Sajaknya sama semuanya A dan merupakan rangkaian kisah panjang. Semua baris merupakan isi. Bisa Anda perhatikan di video itu, semua baris itu adalah isinya, isi dari syair itu. Inilah gerangan suatu mada menggarangkan syair terlalu indah. Itu termasuk isinya. Baris ketiga 4 juga itu isinya nak. Itu struktur dari syair. Oke nak, selanjutnya gurindam. Kita bisa perhatikan di gambar itu struktur gurindam itu. Gurindam itu adalah karya sastra lama, jenis puisi berirama dan terdiri dari 2 baris berirama. Bisa Anda perhatikan itu baris pertama dan di bawahnya baris kedua, dan merupakan isi, tidak memiliki gurindam. Gurindam ini pun berisi ajaran baik, budi pekerti, nasihat, dan agama. Bisa Anda perhatikan baris ke-1, baris pertama, barang siapa mengenal yang 4 bersajak. Baris kedua, maka itulah orang makrifat bersajak. Itu kedua-dua baris itu merupakan isi, dan gurindam ini tidak memiliki sampiran. Bisa saja perhatikan lagi perbedaan ketiganya ya nak. Bisa kita perhatikan perbedaan ketiganya. Pantun memiliki sampiran dan isi. Syair hanya memiliki isi tetapi memiliki 4 baris yang berupa isi semuanya. Gurindam memiliki 2 baris isi dan tidak memiliki sampiran. Bisa Anda sudah perhatikan dan catat ke buku catatannya ya nak. Baik nak, sebelum saya menjelaskan cara menulis pantun, silakan buka bukunya halaman 197. Di situ kita akan menuliskan sebuah pantun. Sebelum anak saja
Sebelum Anda sudah mengerjakan latihan ini, silakan dengarkan penjelasan saya nak. Halaman 197 itu tugasnya dikerjakan di buku latihan. Setelah Ustazah menjelaskan bagaimana mengenal struktur, sekarang kita akan cara menulis pantun. Ini adalah salah satu contoh pantun yang diacak. Sekarang mari kita susun. Terlebih dahulu kita baca dulu nak. Warnanya tentu banyak itu. Ada yang putih biru. Ilmu gunanya banyak itu, boleh menggaru orang tiada. Sekarang kita susun menjadi sebuah pantun yang bermakna. Kira-kira dari warnanya temu banyak itu, kira-kira apa yang bisa kita susun yang bagus baiknya nak? Warnanya temu banyak itu, tentu kita susun jadi temu itu warnanya banyak. Temu itu banyak warnanya. Nah, itu lebih bagus ya nak. Susun jadi temu itu banyak warnanya. Ada yang putih, ada yang biru. Ada yang putih, ada yang biru. Ada yang putih, ada yang biru. Banyak ilmu itu gunanya. Banyak ilmu itu gunanya. Banyak ilmu itu gunanya. Kira-kira yang terakhir apa nih? Buka bukunya halaman 156 enak. Boleh menggaru orang. Tiada orang boleh menggaru. Tiada orang boleh cocok nak. Tiada orang boleh menggaru, cocok. Menggaru. Au. Ini berarti ini adalah rima A B. Jangan Anda usah tulis rima kan ini rima A B. Jangan ditulis rima au. Salah nak. Rima itu hanya ada dua. Kalau enggak A B, kalau enggak A. Kalau dia berbeda, ini sama kita sebut rimanya rima A. Ini sama ini sama, kita sebut itu adalah rima B. Jangan au. Jadi setelah kita susun menjadi temu itu banyak warnanya, ada yang putih, ada yang biru. Banyak ilmu itu gunanya, tiada orang boleh menggaru. Itu dia tadi contoh menulis pantun. Jangan lupa kerjakan tugasnya enak yang telah saya katakan tadi. Di buku, lihat bukunya halaman 197 itu. Di buku itu sudah ditandai yang mana yang akan menjadi bersajak akhiran. Salah satu contoh di halaman 196 nih. Nyanya ini sudah ditandain. Nyanya birunya sudah ditandain. Gunanya sudah ditandain dan menggaru sudah ditandain. Berarti yang sudah ditandain bertebal hurufnya tebal hitam itu akan menjadi sajak terakhir. Maka dari itu kita tulis temu itu banyak warnanya. Nyanya itu terakhir. Ada yang putih, ada yang biru. Banyak ilmu itu gunanya. Tiada orang boleh menggaru. Yang tanda hitam tebal itu artinya sajak, kata-katanya akan berada di akhir dan dia akan bersajak. Jangan lupa tugasnya yang telah saya katakan tadi. Oke nak, jangan lupa dikerjakan di buku Bahasa Indonesia Latihan. Karena setelah saya menjelaskan tentang mengenal struktur, menuliskan pantun, yang terakhir perhatikan buka bukunya halaman 203. Kita akan membahas pantun juga lagi. Sebelum itu saya akan mengingatkan kembali tentang puisi rakyat itu. Puisi rakyat itu ada namanya pantun, ada namanya syair, ada namanya gurindam.
pantun memiliki sampiran dan isi. Syair hanya isi, gurindam hanya isi. Dan anak saudara yang perlu anak saudara ketahui, pantun di sini ada namanya pantun kilat. Pantun kilat atau dinamakan pantun karmina. Pantun kilat itu dinamakan juga pantun karmina. Artinya dia hanya memiliki satu sampiran dan satu isi. Biasanya ada 4 bait. Contohnya, contoh pantun yang memiliki 4 bait ini kayak seperti ini nak. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh. Suatu jangan ketinggalan. Suatu jangan ketinggalan. Ini dinamakan sajak AB. Jangan HN sajaknya. Ini pantun yang biasanya yang memiliki 2 sampiran dan 2 isi. Bait pertama dan bait kedua itu sampiran, 3 dan 4 itu isi. Sedangkan pantun kilat atau karmina itu dia hanya memiliki 1 bait sampiran, 1 bait isi. Contohnya, ini nak, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu dinamakan pantun karmina, pantun yang kilat. Langsung ada sampiran 1 bait, 1 bait lagi langsung isi. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Atau salah satu contohnya, contoh yang lain nih, ini namanya pantun karmina nak. 1 sampiran dan langsung isi. Tetap pantun itu harus memiliki ciri-cirinya ada sampiran dan isi. Walaupun dia pantun yang kilat, tetap kita gunakan ada sampiran dan isinya. Contoh yang lain pantun karmina itu, kendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Maksudnya setelah kita makan kenyang perut kita, hati kita menjadi senang. Itu salah satu contoh pantun karmina, pantun kilat. Baiklah, itu tadi materi kita bahasa Indonesia tentang puisi rakyat. Saya sudah menjelaskan ciri-ciri puisi rakyat, apa-apa saja puisi rakyat, menelaah struktur puisi rakyat, kebahasaannya, menulis pantun, sehingga pantun itu ada 2 ada namanya pantun biasa atau karmina, pantun kilat. Cukup sekian materi pelajaran bahasa Indonesia kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.